Halo teman-teman, Liku-Liku kali ini akan meneruskan apa yang sebelumnya kita bahas ya. Di video sebelumnya membahas bagaimana caranya agar sil pompa RO ini awet ya, karena faktor kehabisan air. Nah, seperti yang saya tunjukkan di video ini ya, teman-teman bisa klik video sebelumnya. Komponen yang diperlukan, kemarin saya sudah bilang juga bahwa yang kita perlukan adalah switch ini, ada switch, kemudian ada saklar, ini ada saklar, dan ada radar yang ada di atas torn, dan satu lagi adalah kontaktor. Nah, bagaimana teman-teman merangkai? Ada kontaktor, ada switch ini, dan ada saklar. Nanti akan saya buatkan sketsanya, sehingga nanti teman-teman bisa mengikuti. Saya bukan orang listrik, yang penting paham saja teman-teman biar bisa praktekkan dan mudah-mudahan nantinya berhasil dan sil pompa teman-teman jadi aman. Oke ya, tunggu ya, kita coba buat sketsanya. Oke teman-teman ya, jadi komponennya seperti yang saya sebutkan tadi, ada saklar, kemudian ada radar, kemudian ada switch di sini, switch yang biasanya dipasang di mesin RO, terus kemudian ada kontaktor dan satu lagi adalah pompanya sendiri. Nah, pertama yang teman-teman siapkan ya, ini misalnya kita punya panel nih, panel listrik ya, panel listrik, ada plus dan ada minnya. Dan kabel yang plus, sebentar ini saya ganti warna ya biar lebih jelas. Kabel yang plus yang warna merah ya. Oke. Kabel plus ini kita tarik ke sini nih. Tarik ke sini. Tarik panjangan. Kabel plus kita tarik ke sini. Oke. Jadi kabel yang dari mungkin dari TEDUS atau dari panel itu kita masukin dulu, kita lewatkan di radar, dan dari radar keluaran yang kaki satunya itu kita sambung ke switch ini. Nah, dari switch atau saklar ini kaki satunya kita teruskan ke switch yang pompa ya, switch yang pompa, yang masuk ke pompa. Oke, terus dari switch yang dipompa atau di mesin RO ya, kaki satunya kita masukkan ke kontaktor. Untuk yang radar tidak perlu kabel negatif, yang saklar ini juga tidak perlu kabel negatif, switchnya juga nggak perlu. Yang diperlukan adalah di sini nih. Nih ya, ini masuk ke sini. Oke ya teman-teman ya. Jadi cara kerjanya, kalau radar ini airnya kosong, ya, maka pelampungnya akan terangkat. Kalau terangkat, maka arus ini putus nih. Yang arus ini akan putus. Nah, arus ini putus. Karena arus putus, di sini juga putus. Sini nggak ada arus. Ya. Kalaupun ini di-onin, ini juga di-onin ya, ini tetap aja semuanya tidak ada arus. Sehingga kontaktor tidak dapat suplai arus positif. Ya, itu cara kerjanya seperti itu ya. Nah, begitu airnya ini udah cukup lagi, ya, airnya sudah cukup lagi dan pelampungnya itu tidak menggantung, maka ini akan hidup nih, akan hidup karena ini dapat arus, ya maka begitu di onin, ya di sini on, ini dapat arus juga, arusnya lari ke sini. Nah, begitu ini di on, ya ini on, maka arusnya akan lari ke sini juga.
Maaf, ini salah. Lari ke sini, sehingga kontaktor karena dapat arus positif dan negatif, maka kontaktornya akan bekerja, akan on, gitu ya, akan on. Nah, bagaimana caranya kita koneksikan dari kontaktor ini ke pompa, ya? Nah, karena pompa ini arusnya arus besar, teman-teman harus pisahkan kabelnya atau pilih kabel itu yang diameternya lebih besar dibanding yang rangkaian yang sebelumnya, rangkaian ini ya, rangkaian kontaktor dan switch radar dan kontaktor ini kabelnya kecil, tidak terjadi masalah ya. Tapi untuk yang pompa ini kabelnya mesti harus lebih besar karena memang dia perlu ampere yang besar. Maka pertama yang kita lakukan adalah ya, kabel minus itu yang dari teman-teman bisa ambil dari sini. Kalau kabelnya ini teman-teman bisa ambil dari sini ya. Kalau kabelnya cukup besar, tapi kalau tidak cukup besar, saya sarankan teman-teman ambil langsung dari panel ya. Tarik saja dari panel ya, kabel minusnya dari sini ya. Ini tarik aja ke sini, ke pompa ini min. Dan positifnya teman-teman mengambilnya dari kontaktor. Syaratnya kontaktor juga harus ada kabel positif yang lebih besar. Nah, ini ya. Jadi kabelnya dipilih yang lebih besar ya teman-teman ya. Ini ngambil lagi di jalur panel ya. Ini kabelnya lebih besar. Ini kabelnya lebih besar ya. Kita taruh di sini nih. Oke. Nah, taruh di salah satu lubang ini. Dan lubang satunya sebaliknya di sini itu kita tarik ke sini. Oke. Ini udah jadi teman-teman. Jadi teman-teman tadi cara kerjanya seperti itu ya. Jadi ketika kuncinya itu ada di sini nih. Kalau pelampungnya airnya cukup, maka di sini dapat arus. Di sini juga dapat arus, sehingga ini dapat arus ya. Karena ini dapat arus, kontaktornya kerja, maka ini juga ini berjalan juga. Oke ya, artinya pompanya hidup juga. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman apa yang saya buat coret-coret ini ya. Mudah-mudahan meskipun itu bukan seperti gambar teknik ya, karena saya bukan orang listrik, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa praktekkan dan berhasil. Pertanyaannya, boleh nggak kalau misalnya tanpa ini? Jadi langsung ke switch yang ini. Boleh. Kenapa ini saya pasangkan saklar? Di sini saya pasang saklar karena saklar ini saya fungsikan lagi untuk menghidupkan solenoid seperti di video yang saya jelaskan kemarin. Ini linknya ada di sini. Oke, jadi mungkin itu aja ya teman-teman ya yang bisa saya share untuk sore ini. Mudah-mudahan sketsa yang saya buat tadi ya itu mudah dipahami ya, meskipun sangat-sangat sederhana ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa pahami dan bisa praktekkan sendiri ya. Ini sangat mudah ya teman-teman. Yang penting perhatikan dulu ininya, komponennya ya, dan cara kerjanya. Kontaktor itu seperti penjelasan saya tadi ya, itu tinggal dipahami aja cara kerjanya dan teman-teman pasti bisa. Oke, mungkin itu teman-teman ya yang bisa saya share. Kalau teman-teman punya pengalaman yang lebih baik
silahkan di-share ke channel ini ya, sehingga teman-teman bisa lebih lengkap pengetahuannya ya. Kalau informasi ini dirasa bermanfaat ya, silahkan teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain, sehingga teman-teman yang lain juga bisa mengikuti cara yang saya tunjukkan tadi. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Selamat sore, selamat beraktivitas, semangat dan jaga kesehatan.